Oke, selamat sore. Kita ketemu kembali dengan saya, Bung Ropan, dan pada sore hari ini saya bersama dengan tamu saya yang luar biasa, ya, Bung M. Kusnaini. Wah, ini kita ketemu lagi dengan Mas Kus, ya, yang sibuk terus, ya. Saya harus perlu waktu khusus untuk meminta kepada beliau. Akhirnya disanggupi untuk kita Zoom pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Mas Gus sudah bersama-sama dengan saya dan kita akan bicara tentang sepak bola Indonesia yang segera akan dimulai. Apa kabar Mas Gus? Alhamdulillah, sebuah kehormatan kita diajak ngobrol sama Bung Ropan. Ini sesuatu yang luar biasa, yang mungkin hanya terjadi sekali dalam setahun ini. Oke Mas Gus, waduh loh, kalau ketemu Mas Gus ini rame benar ini. Oke Mas Gus, kita mau bicara soal Liga Indonesia nih Mas. Ya, Liga Indonesia yang akan berlangsung mulai pada besok ya, tanggal 27 ya, 27 Agustus. Mas, bagaimana menurut Mas Gus? Begitu lama Liga Indonesia ini tertunda-tunda ya karena pandemi, kemudian sekarang akhirnya mendapat izin. Wah, dan Liga 1 BRI bisa berlangsung pada mulai besok, walaupun ini hanya sekedar uji coba. Bagaimana Mas Gus bisa melihat ini? Tidak mengapa, kita akan ngobrol sedikit, ya, masih dengan saya Bung Ropan. Ya, saya sengaja kali ini mengangkat tentang temanya atau topiknya sepak bola Indonesia, Liga 1 BRI yang akan berlangsung. Ya, jadi bagaimana ke depannya Liga ini kita akan bahas bersama dengan pakarnya langsung, Bung M. Kusnaini. Mas Gus, bagaimana? Udah oke? Sudah siap. Oke, Mas Gus. Ya, jadi seperti yang saya katakan di awal itu, Liga Indonesia akhirnya berlangsung juga setelah tertunda sekian lama, ya, juga karena ada pandemi, maka banyak supporter atau fans Liga Indonesia atau Liga 1 BRI sekarang itu pada tanggal 27 besok berlangsung juga, Mas. Ya, bagaimana tanggapan seorang Mas Gus melihat Liga ini akhirnya berkumandang juga? Ya. Gimana, Mas? Ya, yang pertama saya pikir kita harus bersyukur, harus mengucapkan alhamdulillah akhirnya kompetisi yang lama ditunggu oleh masyarakat sepak bola Indonesia ini jadi bergulir ya. Karena terus terang saja cukup lama kita menunggu kepastian kompetisi ini bisa bergulir atau enggak. Karena pada saat bersamaan kita juga harus mengakui bahwa situasi pandemi di sekitar kita ini juga sepertinya masih masih cukup sulit untuk diatasi. Jadi kita butuh waktu memang untuk sangat perlu bersabar untuk menunggu situasinya tepat sehingga kompetisi bisa digulirkan. Dan pada akhirnya ternyata situasinya dianggap sudah cukup kondusif untuk memulai liga ini, meskipun untuk sementara izinnya baru untuk 3 pertandingan. Oke, ya Mas, ini menarik sekali apa yang dikatakan Mas Gus, bahwa ini izinnya untuk 3 pertandingan. Artinya ini baru uji coba Mas ya, baru 3 pertandingan. Betul. Nah, 3 pertandingan itu kalau tidak salah saya baca di sini, Bali United akan menghadapi Persi Kediri tanggal 27, Persipura Jayapura ketemu Persita tanggal 28-nya, kemudian dilanjutkan dengan tanggal 29 Bayangkara FC Persiraja Banda Aceh, Mas. Ya. Iya. Nah, kenapa nih Mas baru dikasih uji coba, Mas? Kok nggak diserentak semua? Iya, memang kan idealnya kompetisi itu dilakukan serentak di antara semua peserta kompetisi ya, itu idealnya. Tapi sekali lagi kita berada dalam situasi yang bisa dibilang darurat, terutama dari sisi kesehatan. Sehingga kalau situasi darurat itu kita tahu bahwa tidak semua hal bisa berjalan sebagaimana biasa gitu Pak Roban. Ya. Jadi kalau biasanya 1 pekan itu akan bergulir 9 pertandingan di antara katakanlah 18 klub peserta. Ya. Kali ini kita harus cukup bersabar untuk melihat tidak semua bisa dimainkan dulu pada saat ini. Dan ini tantangan kalau menurut saya, bagaimana PSSI lalu PT LIB bisa membuktikan kepercayaan yang sudah diberikan oleh negara, dalam ini diwakili oleh pihak kepolisian, memberikan kesempatan untuk liga bergulir. Ini harus dijaga kepercayaannya dengan cara menggelar kompetisinya dengan baik, tidak ada kerumunan penonton, kemudian protokol kesehatan dijalankan dengan baik sesuai dengan prokes yang sudah disepakati. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya kira izin untuk pertandingan-pertandingan lain saya yakin sekali akan keluar ya. Jadi ini semacam
ujian bagi bagi PSSI dan PT LIB apakah mampu menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh negara ini supaya kompetisi yang sebenarnya yang melibatkan seluruh peserta kompetisi bisa digulirkan. Ya, berarti kalau di antara 3 pertandingan nanti yang menjadi uji coba, menjadi barometer yang dilakukan oleh negara ini melihat ke depan ini, Mas, kalau ada terjadi masalah dengan kepercayaan yang diberikan ini, berarti mengancam juga untuk jadwal selanjutnya dong. Betul, akan menjadi concern bagi pemberi izin dalam hal ini kepolisian ya. Kalau sampai 3 pertandingan itu salah satu di antaranya, apalagi 3-tiganya ternyata tidak bisa dijalankan dengan apa yang sudah disepakati, protokol kesehatan, tanpa penonton, tanpa nonton bareng. Ternyata misalnya dilanggar, itu akan menjadi catatan yang akan sangat mengganggu kepercayaan negara terhadap penyelenggara kompetisi ini. Jadi jangan sampai kepercayaan itu dalam tanda petik tidak bisa kita jaga gitu ya. Nah, ini tanggung jawabnya bukan hanya di PSSI, bukan hanya di PT LIB, tapi di seluruh masyarakat pecinta sepak bola nasional. Bagaimana menjaga kepercayaan yang sudah diberikan ini supaya sama-sama kita bisa jaga sehingga akhirnya izin yang sesungguhnya untuk seluruh kompetisi, seluruh pertandingan dalam kompetisi ini bisa diberikan. Iya, berarti bukan tidak mungkin tertunda ya Mas ya, kalau memang itu tidak bisa dijaga ya. Iya, betul. Dan saya pikir juga Polri dalam hal ini tentu akan terus berkonsultasi, berkomunikasi dengan dengan pihak-pihak terkait, terutama yang berkaitan dengan Satgas Covid ya. Apakah situasinya sudah cukup kondusif menggelar pertandingan di tempat yang lain? Ini kan baru di wilayah Jabodetabek ya, baru di sekitar Jabodetabek saja. Nah, nanti kan akan menjadi evaluasi kalau Jabodetabek bisa digelar, mungkin izin selanjutnya akan juga melibatkan kota-kota lain seperti misalnya di Sleman, Surabaya. Dan ini bukan hal yang mudah untuk mendapatkan izin untuk menggelar kegiatan di tempat lain ya. Karena kalau semakin banyak tempat yang menggelar kegiatan, tentu konsentrasi kepolisian, konsentrasi semuanya ya, PSSI, LIB, lalu Satgas juga terhadap tempat-tempat yang menjadi penyelenggara itu juga harus dibagi-bagi. Kalau sekarang ini kan fokus di 3 tempat yang relatif berdekatan ya, relatif lebih mudah gitu loh. Nanti kalau kompetisi sebenarnya sudah berjalan kan digelar di 9 titik yang berbeda, itu akan lebih sulit juga. Dan itu membutuhkan fokus dan perhatian yang lebih besar. Iya, kalau saya melihat di sini, ini Bali United lawan Persi Kediri itu di Stadion Gelora Bung Karno, ya kan? Kemudian Persipura Jayapura lawan Persita itu di Pakansari, Bogor, ya kan? Kemudian Bayangkara lawan Persiraja itu di Indomilk Arema, Tangerang. Jadi memang betul kayak Mas Gus bilang itu jadi memang sini juga. Iya. Betul, ini test case makanya saya bilang. Ini baru digelar di area yang sempit ya, area yang sekitar Jabodetabek saja, yang COVID-nya sudah mulai terkontrol ya. Jadi artinya karena COVID-nya sudah bisa terkendali, diharapkan pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, protokol kesehatan juga bisa dijaga, sehingga tidak menimbulkan kerumunan, tidak menimbulkan klaster baru. Itu saya pikir salah satu alasan mengapa sementara digelar di 3 titik ini. Nanti kalau kompetisi sebenarnya kan akan berlangsung di 9 titik 1 pekan itu kan. Dan itu saya pikir akan menjadi tantangan yang lebih besar lagi, lebih berat lagi yang harus kita jaga. Bagaimana menggelar 9 titik ini semuanya aman. Kalau menurut saya Mas, kalau saya lihat dari 3 pertandingan ini, saya pikir tidak akan menjadi masalah. Mudah-mudahan menurut saya ini tidak akan menjadi masalah, berarti mungkin akan bisa terlampaui dengan baik, dengan lancar. Ya, itu yang kita harapkan bersama tentunya ya. Tetapi kenapa Mas, menurut Mas, kok nggak dicoba Mas? Nggak dicoba kenapa yang tim-tim yang main pertama, karena ini uji coba, itu yang punya basis supporter yang banyak, seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema Malang, kemudian Persibaya Surabaya main. Jadi langsung dicoba test case ini kan. Kalau dengan ini 3 pertandingan ini saya pikir akan mudah untuk kita melangkah. Tapi kalau dengan tim-tim yang punya basis supporter yang tinggi, yang kuat, nah di situ ujinya. Bisa nggak tuh digelar tuh? Jadi ini masalahnya balik ke soal pendekatan, Pak. Kita mau pendekatan yang seperti apa? Jadi saya pikir yang dilihat adalah ini situasinya darurat. Jadi pendekatannya adalah kita menghadapi situasi darurat, kita juga pendekatannya bukan pendekatan yang normal. Kalau yang normal kan maunya pembukaan itu pasti di tempat di mana potensi keramaian itu bisa terjadi ya. Antusiasme penonton juga bisa terjadi. Itu normal, itu situasi normal.
Tapi karena ini situasi COVID yang relatif bisa dibilang situasi darurat, situasi yang tidak normal, jadi dipilih pendekatan yang lebih smooth, Pak, lebih halus lah. Jadi pertandingan-pertandingan yang tidak berpotensi mendatangkan penonton. Makanya Tangerang kan mainnya bukan di Tangerang. Tangerang main di tempat lain. Tempat lain. Iya, Bali mainnya bukan di Bali, mainnya di Jakarta gitu. Main Jakarta. Jadi memang sengaja dilakukan supaya tidak ada kerumunan supporter yang sudah pasti gitu ya. Yang kedua, di titik-titik di mana areanya sudah dianggap masuk zona yang mendekati aman. Walaupun saya pikir belum semua tempat di ibu kota maupun Jabodetabek ini kategorinya sudah zona hijau ya, tapi sudah mulai terkendali gitu loh. Saya pikir itu pertimbangannya. Saya sih tidak mempermasalahkan siapa yang bermain, tapi yang paling penting adalah kompetisinya harus mulai. Itu yang paling penting. Saya juga harapkan begitu. Iya, kasihan pelatih, kasihan official team, kasihan para pendukung, terutama kasihan klubnya juga. Karena klub ini kan argo jalan terus. Argo jalan terus, ya kan, gaji jalan terus. Iya kan? Iya, betul. Jadi itu yang kita lihat, kalau enggak kasihan tuh kan petugas-petugas kebersihan juga kan terganggu juga di stadion kan. Termasuk Pak Ropan juga terganggu kan, susah mau nyari gitu ya. Gitu kan. Wah, Mas Kus juga pasti akan sangat terganggu juga nih Mas Kus. Iya betul. Kalau sampai ini bahaya ini. Iya kan. Kita berharap sudah banyak yang nanti ke Liga 1 ini kan. Wah, orang bisa menanti. Pasti banyak. Iya, sudah nggak ada hiburan lagi kita. Mesti ada dihibur dong dengan ini ya, dengan acara seperti ini. Nah, Mas Kus, kalau Anda melihat kita, mudah-mudahan saya berharap bahwa semua bisa sukses berlanjut dengan 3 pertandingan uji coba ini. Nah, menurut Anda tim-tim yang dijagokan ini siapa, Mas? Menurut mana Mas ini? Yang dijagokan ini siapa kira-kira, Mas? Ini pertanyaannya yang paling saya tunggu-tunggu ini. Begitu ya? Jadi kompetisinya kan seperti yang saya bilang tadi, ini kompetisinya berlangsung dalam situasi yang tidak normal gitu ya, dalam situasi yang bisa dibilang mendekati darurat. Karena ini persiapan tim juga menjadi agak darurat, Pak. Ya. Sekarang ini semua tim memasuki kompetisi itu tidak dalam bentuk persiapan yang ideal gitu ya. Karena kalau sebuah situasi yang normal, Pak, yang namanya pramusim itu kesempatan bagi tim, kesempatan bagi tim untuk beruji coba, menguji formasi, menguji pemain baru, menguji sistem permainan baru, menguji alternatif, tapi itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Ada tim yang memang bisa melakukan latihan dengan baik ya, tetap berlatih di tempatnya. Nah, tim-tim di luar Jawa itu umumnya masih bisa berlatih dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh, pemain bisa lengkap. Tapi masalahnya uji cobanya nggak ada, uji cobanya kurang. Tim-tim di Jawa lebih berat lagi, bahkan untuk berlatih pun beberapa tim kesulitan gitu ya, karena kalau berlatih itu kan ada 30 orang tuh berkumpul, pemain, ofisial, pelatih, kamera, fotografer, dan itu menyebabkan kerumunan kan. Makanya beberapa klub tidak bisa melakukan kegiatan latihan karena di tempatnya ada pembatasan. Sehingga dilakukanlah latihan terpisah dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, klub-klub ini akan mengalami kesulitan ketika kompetisi mulai berlangsung, sementara mereka belum menjalani latihan bersama, bahkan belum beruji coba. Jadi uji coba yang sudah dijalani oleh klub itu adalah ketika mereka bermain di Piala Menpora. Dan itu sudah cukup lama, Pak. Sudah beberapa bulan. Kondisi pemain sekarang sudah agak turun lagi. Sehingga harusnya memang ketika menghadapi kompetisi, itu ada yang namanya periodisasi. Makanya saya kan sering bilang, sebetulnya sejak izin dikeluarkan, itu klub dikasih waktu idealnya 1 bulan untuk melakukan persiapan. Tapi balik lagi ini situasinya nggak normal. Izin keluar aja udah alhamdulillah. Jadi udahlah nggak usah bicara yang ideal dulu sekarang. Jalan dulu. Perbaiki secara bertahap. Nah, berarti Mas, tim-tim yang sudah punya kekuatan pemain-pemain yang lebih bagus seperti Bali United, Persija, Persib, pasti mereka-mereka aja yang lebih diunggul saya pikir ya. Dengan posisi seperti ini. Yang beruntung adalah tim yang tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain. Artinya karena mereka sudah mendapatkan chemistry dari perjalanan selama musim sebelumnya. Tapi klub yang banyak mendatangkan pemain baru atau baru merasakan atmosfer Liga 1 seperti katakanlah pendatang baru Persik Kediri gitu ya. Itu kan harus beradaptasi lagi. Oke lah, mereka sempat main di Piala Menpora. Tapi kan berbeda pramusim dengan kompetisi itu. Persiraja. Iya, Persiraja juga.
Jadi klub yang beruntung adalah klub yang tidak banyak melakukan bongkar pemain. Contohnya seperti Bali United yang relatif tidak banyak berubah. Kemudian juga Persija juga tidak banyak. Memang tetap aja bukan berarti tanpa persoalan. Persoalan terbesar adalah bagaimana menjaga level kebugaran pemain ketika kompetisi dimulai. Kan banyak yang tidak bisa berlatih dengan normal seperti yang saya bilang tadi. Ketika masuk kompetisi dengan kondisi kebugaran yang belum normal, itu performa juga nggak akan terbentuk sesuai dengan harapan pelatih. Jadi pelatih tahu pemain ini kalau kondisinya 100% mainnya bisa begini. Tapi kalau kondisinya 60% kan beda. Jadi permainan tim itu juga akan sulit terbentuk dengan utuh ketika kondisi pemain belum sampai level kebugaran yang sesungguhnya. Tapi balik lagi sekali lagi semua menyadari ini, semua mengalami ini. Jadi sekarang sudah jangan jadikan itu sebagai excuse, jadikan itu sebagai motivasi untuk sama-sama berbenah supaya sama-sama melakukan kompetisi dalam situasi yang tidak ideal. Jadi ya udah sama-sama merasakan itu. Iya. Dan kalau bermain di Jawa, Mas, semua kan konsentrasi ini di Jawa nih, Mas, main. Iya, betul. Nah, itu bagaimana menurut Mas Gus? Apa merugikan bagi tim-tim yang di luar Jawa juga? Mereka harus datang ke Jawa? Gimana? Itu sudah pasti, Pak. Sudah pasti yang namanya faktor kandang kan artinya tidak mereka rasakan ya. Mereka tidak merasakan atmosfer bermain di kandang. Yang kedua, jangan lupa mereka juga tidak merasakan suasana rumah ya. Karena yang paling dibutuhkan oleh pemain kan kompetisi ini dalam tanda petik kadang-kadang suka bikin jenuh, Pak ya. Berkumpul satu tim, orang yang sama, di tempat yang sama selama berminggu-minggu itu kan jenuh. Pemain butuh pulang ketemu dengan keluarganya, pemain butuh pulang ketemu dengan anak istrinya. Nah, ketika mereka tidak merasakan itu, Pak, mereka tidak mendapatkan kesempatan bertemu keluarga, itu ada perasaan jenuh pasti. Dan perasaan jenuh kadang-kadang menjadi salah satu penghambat munculnya performa terbaik di lapangan. Kadang-kadang ya, tidak selalu ya. Nah, pemain-pemain dari tim yang berasal dari luar Jawa yang berminggu-minggu bahkan bisa jadi nanti berbulan-bulan tidak pulang ke kampung halaman, itu salah satu ancamannya bagaimana mengatasi problem itu. Bagaimana mengatasi problem kejenuhan, bagaimana mengatasi problem homesick. Dan itu dibutuhkan dalam tanda petik di sini, Pak ya, bantuan psikolog di sini. Makanya sebetulnya dalam situasi kompetisi yang tidak ideal seperti ini, tidak normal, klub harus betul-betul memiliki psikolog yang bagus ini. Karena faktornya bukan hanya fisik yang harus dipertimbangkan, bukan hanya teknik, tapi psikologis penting sekali. Iya. Menurut Mas juga ini kalau saya bisa melihat, bagaimana Mas? Apakah peranan seorang dokter tim yang ada dalam tim ya, itu penting ya? Jika ada pemain, penting kan dokter tim itu ya? Sama pentingnya dengan psikolog, sama pentingnya dengan ahli gizi. Karena ahli gizi nanti juga ikut berperan menentukan makan di hotel terus lama-lama bosan, Pak. Iya. Jadi ahli nutrisi klub itu, jadi dalam situasi begini klub ini dituntut banyak ini, punya pelatih bagus, punya pelatih fisik bagus, punya master bagus, fisioterapis, punya dokter bagus, punya psikolog bagus, punya ahli nutrisi bagus. Dalam situasi seperti ini tuntutannya malah makin banyak bagi klub. Karena kalau itu nggak diperhatikan, faktor psikologi pemain, mereka main di lapangan mungkin nggak enjoy, nggak lepas, beban gitu. Di kepalanya kepikiran anaknya lagi sakit, di kepalanya kepikiran istrinya di rumah nggak ada yang bantuin. Itu kepikiran yang gitu-gitu. Nah, ditambah lagi dengan makan di hotel, katakanlah bosen. Makan di hotel minggu pertama masih enjoy. Wah, banyak pilihan apa gitu. Minggu kedua mulai berasa. Minggu ketiga, minggu keempat, udah sebulan tuh udah lain itu makannya, udah makan tuh udah terasa sebagai kewajiban lama-lama. Nah, ini yang saya pikir harus diperhatikan juga oleh ahli nutrisi klub. Jadi tuntutannya bagi klub dalam situasi pandemi ini cukup banyak. Iya, selain apa yang katakan Mas Kus itu bagus, ahli nutrisi, psikologis mereka. Kenapa saya katakan dokter? Saya takut ini kejadian seperti Eriksen Mas di Euro, ya kan? Iya. Kalau punya dokter-dokter yang bagus, yang disiapkan oleh tim, ini akan sangat sulit karena case-case seperti ini penting, bukan tidak mungkin terjadi di lapangan kan? Iya, ini kan banyak pemain yang berlatih tidak ideal aja latihannya ya, seperti yang saya bilang tadi. Yang latihannya itu mungkin banyak latihan mandiri atau latihannya dalam grup kecil cuma 4-5 orang karena pembatasan ya. Sehingga ketika main di lapangan 22 orang, temponya tinggi,
itu bisa jadi seperti yang dibahas tadi soal Erikson. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Yang paling jelas kebutuhan dokter itu karena kita di kompetisi kali ini berada dalam situasi pandemi. Protokol kesehatannya harus kuat. Makanya dibutuhkan dokter yang tidak hanya paham soal kedokteran olahraga, tapi juga tahu betul bagaimana mempraktekkan, mengaplikasikan protokol kesehatan itu. Iya. Mas, ada yang saya mau tanya lagi nih satu. Bagaimana menurut Mas ini ya Mas Kus ini soal kinerja wasit? Ini kan penting juga nih Mas. Iya. Gimana nih Mas? Untuk ini juga tantangannya sama Pak. Tantangannya sama. Wasit juga kan tidak punya banyak kesempatan untuk mengasah. Latihan yang namanya wasit itu kan dibentuk oleh pengalaman memimpin pertandingan. Jadi kalau wasit lama tidak memimpin pertandingan, itu nalurinya, instingnya, kecepatannya, fisiknya juga itu berkurang juga. Katakanlah wasit bisa berlatih dari sisi fisik ya, berlatih di rumah, lari, jogging apa. Tapi kan melihat, mengamati pertandingan itu kan lain. Gak cuma nonton TV aja. Di lapangan langsung. Karena kalau nonton TV kita punya kesempatan untuk sejenak ya untuk membuat keputusan. Di lapangan nggak ada waktu. Kejadiannya seperti itu, wasit harus membuat judgement. Nah, makanya sebetulnya kalau ada VAR akan lebih ideal. Wasit agak terbantu, istilahnya bisa merevisi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Tapi kan mengharapkan ada VAR dalam kondisi sekarang, ya nggak realistis juga situasinya. Iya. Karena kan kalau kita bisa melihat di Piala Menpora kemarin kan banyak hal-hal yang itu terjadi di wasit kan. Iya, karena wasit seperti yang kita bahas tadi, wasit kurang banyak mendapatkan jam terbang memimpin. Kan idealnya pramusim itu juga bukan hanya buat main, bukan hanya buat pelatih, buat wasit juga. Selama pramusim itu wasit tuh pramusim juga dia berlatih. Nah, apalagi tarkam juga kan sekarang di mana-mana dihentikan. Jadi kalau ada tarkam aja wasit minimal masih bisa memimpin tarkam gitu ya. Tapi kan tarkam juga sekarang udah nggak ada. Pertandingan fun football juga udah jarang. Nah, dengan situasi begitu ya otomatis wasit juga mendapatkan tantangan. Nah, artinya harus ada kesadaran juga dari pelatih, pengurus klub, pemain. Yang bermasalah itu bukan hanya mereka, wasit juga punya masalah. Jadi jangan bentar-bentar wasit disalahin, jangan bentar-bentar semua menyalahkan wasit dan akhirnya menyerang wasit. Kasihan juga, wasit juga punya problem sama. Kita semua punya problem sama. Jangan-jangan komentator juga punya problem sama nih Pak. Udah lama nih kita nggak komentarin pertandingan. Kita juga butuh waktu lagi untuk adaptasi. Iya. Mas, ini sebelum kita berakhir, menurut Mas bagaimana? VAR itu memang perlu, tetapi untuk saat ini belum. Nah, itu kapan kira-kira? Apakah untuk untuk musim depan atau kapan keberadaan VAR ini perlu untuk sepak bola kita ini? Iya, kalau saya sih tentu berharap secepatnya Pak ya. Secepatnya itu ya tentu bergantung kepada kemampuan kita dari sisi teknologi, dari sisi SDM. Karena VAR itu persoalannya bukan cuma teknologi. Teknologi itu pasti konsekuensinya biaya ya. Butuh ruang VAR. Klub-klub itu stadionnya ada nggak yang punya tempat ideal untuk ruang VAR? Itu yang pertanyaan loh Pak. Iya. Stadion itu punya tempat untuk ruang VAR. Kemudian kalaupun ada ruang VAR, bisa nggak stadion itu memiliki spot yang bagus untuk menempatkan kamera-kamera VAR? Karena kamera VAR itu kan banyak sekali. Jangan-jangan nanti ruang VAR-nya ada, kameranya ada, nempatinnya susah. Itu juga problem. Nah, itu baru persoalan teknologi dan alat. Yang kedua, persoalan SDM. VAR ini butuh SDM yang kuat. Karena yang jadi analisnya VAR itu bukan orang yang sembarangan. Harus orang yang punya background perwasitan. Yang harus punya lisensi juga. SDM juga nggak gampang dalam hal ini. Nah, makanya saya sih tentu berharap secepatnya. Kalau nggak musim ini ya, paling nggak musim depan. Tapi kita tahu ini PR yang tidak mudah. Dan ini butuh kerja keras ini. Kalau memang serius mau membenahi sepak bola Indonesia ya PSSI dan operator Liga PT LIB sambil kompetisi ini jalan, siapkan itu untuk musim depan gitu loh. Siapkan. Jadi jangan nunggu menjelang kompetisi musim depan baru sibuk menyiapkan. Enggak, ini kompetisi jalan, oke kita sekarang nggak ada VAR katakanlah ya. Belum tentu juga sih, mungkin juga bisa di tengah jalan ya, mungkin juga kita nggak tahu ya. Katakanlah musim ini tanpa VAR. Tapi nggak apa-apa, musim ini jalan sambil PT LIB dan PSSI menyiapkan SDM dan teknologinya. Sehingga musim depan ketika sudah selesai kompetisi musim ini kita udah siap. Siap ya. Oke Mas. Mas, terakhir buat saya bertanya kepada Mas Kus ini, mudah-mudahan dengan adanya kompetisi ini membuat pelatih tim nasional Sintayong agak lebih bagus Mas ya. Saya pikir gimana?
Itu yang saya pikir menjadi concern dari aspek sepak bola gitu ya. Tadi kan kita bicara dari aspek kesehatan, aspek teknologi, aspek manajemen, aspek federasi. Nah sekarang dari sisi teknis sepak bolanya, kompetisi ini adalah sesuatu yang menjadi persyaratan mutlak kalau kita menuntut prestasi dari tim nasional. Kita mau mendatangkan pelatih sekali berapapun, kalau kita nggak punya kompetisi, pelatihnya mau lihat apa? Pelatihnya mau memilih pemain dari mana, pelatihnya mau melihat dari kompetisi yang seperti apa. Apalagi jumlah pemain kita di luar negeri kan juga terbatas. Lain kalau katakanlah pemain kita di luar negeri ada 40 gitu ya. Semua main di kasta tertinggi. Nah, pelatih bisa jalan-jalan dari negara-negara untuk melihat perkembangan pemain kita. Tapi kan faktanya kita nggak seperti itu. Mayoritas pemain timnas kita masih dari kompetisi domestik. Hanya beberapa pemain kita yang main di luar ya. Nah, ini saya pikir dari sisi sepak bolanya, ini adalah kesempatan bagi Sintayong untuk mendapatkan materi pemain yang dia butuhkan. Karena kita punya tuntutan besar terhadap dia untuk mengangkat prestasi tim nasional. Oke Mas, terakhir Mas, harapan Mas Kus dengan sepak bola kita. Terakhir terus ini? Iya dong, 2 kali terakhir dong. Iya dong. Jadi harapan Mas Kus, terakhir lagi nih, terakhir. Gimana tentang sepak bola kita ini secara keseluruhan? Dengan kompetisi sudah berlangsung, bagaimana? Ya, saya yang pertama mengucapkan terima kasih ya tentunya kepada pemerintah, kepada semua stakeholder sepak bola nasional yang pada akhirnya kita sama-sama bisa menggulirkan kompetisi ini ya. Karena ini adalah sesuatu yang sudah ditunggu begitu lama gitu ya. Yang kedua, yang paling penting adalah ini sudah ada izin keramaiannya, sudah diberi kesempatannya, jaga kepercayaan ini. Itu yang paling penting. Supaya dengan kita mampu menjaga kepercayaannya, bukan hanya bisa menghidupi para pelaku sepak bola nasional, tapi harapan untuk punya tim nasional yang kuat itu juga jadi realistis kalau ada kompetisi. Itu udah terakhir Mas tadi tuh. Udah aman. Ini sudah kunci terakhir udah nggak ada lagi terakhir lagi Mas. Mas Kus, terima kasih banyak nih Mas sudah ambil bagian ikut ya bersama-sama dengan saya dalam live saat ini atau kita taping saat ini. Kita akan ketemu lagi Mas pada lain kesempatan Mas ya. Ya. Sukses selalu Mas dengan pekerjaan Mas. Sukses juga. Oke Mas. Salam buat keluarga Mas, sehat selalu ya. Oke. Sampai jumpa.